Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, ikhwan wal akhwat, al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, saya mau berkisah di negeri padang pasir. Berarti di negeri Teluk ini. Jadi ketika cucu-cucu berkunjung ke rumah nenek dan kakek mereka, nenek ini punya strategi bagus di zaman modern sekarang, di mana AI bertumbuh sangat cepat, teknologi, kemudian jangan tanya kecepatan internetnya di sana lebih maju daripada di Indonesia ya. 5G itu sudah merata hampir di seluruh negeri. Kalau di Indonesia mungkin di kota-kota besar, itu pun hanya di spot-spot tertentu saja. Barakallahu fikum. Maka ketika cucu-cucunya datang, beliau nyiapin wadah ya semacam ember atau loyang, tapi ya wadah ini wadah yang bagus. Semua cucunya masuk ke dalam rumah, HP-nya semuanya taruh di situ. Jadi nenek ini menginginkan hubungan sosial yang baik antara nenek, kakek dan cucu-cucunya. Hanya ada pembicaraan dan tidak ada yang main HP, smartphone dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya lebih kuat intensitas hubungan, apalagi ini bagian dari menjaga silaturahim. Barakallahu fikum. Maka saya mau ngambil usul. Jadi semua yang peserta ini HP-nya disimpan dulu, kecuali panitia, karena biasa ada koordinator. Oh ini takjilnya kurang, jamaahnya lebih. Nah ini kan perlu persiapan dan lain sebagainya. Jadi setuju tidak? Setuju? Setuju. Harus setuju. Ya, barakallahu fikum. Supaya konsentrasi dan berharaplah pahala Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai ke materi, di bulan Ramadan ini hadis tentang keimanan dan mengharapkan pahala itu sangat terkenal. Ada 3 hadis. Dan 3 hadis ini lafadznya mirip, tapi amalannya di dalamnya itu berbeda. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, mengharapkan pahala karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa di siang hari. Karena amal ibadah puasa yang wajib mengalahkan amal ibadah yang lain kecuali solat wajib. Kemudian di malam hari ada tidak? Di malam hari ada. Kalau tadi man shoma Ramadan, nah sekarang man qoma Ramadan. Yang kita sering dengar qiyamu Ramadan. Mayoritas ulama berpendapat qiyamu Ramadan adalah solat tarawih, solat malamnya. Jumhur ulama. Dan sebagian ulama mengatakan setiap amal ibadah, dia mau baca Quran, dia mau zikir, dia mau iktikaf di masjid, maka bagian dari qiyamu Ramadan, di malam Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Satu hadis lagi. Man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan, imanan wa ihtisaban, sekali lagi sama ya. Ini di stabilo, ini di stretching di garis bawah. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Nabi SAW apakah kekurangan lafaz dalam bahasa Arab? Padahal bahasa Arab itu bahasa yang paling luas. Satu kata itu sebagian ahli bahasa bisa mengatakan bisa dipecah dari 36. Misalkan kata datang, kedatangan, sedang datang, telah datang, datanglah. Nah itu bisa sampai 36. Dan maknanya saling berbeda. Saking luasnya bahasa Arab itu. Apakah Nabi kekurangan kosakata sehingga imanan wahtisaban diulang dengan penuh keimanan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagai nasihat tadi, sebagai muqaddimah pembukaan, berharaplah pahala Allah Subhanahu wa taala. Kita menyimpan HP sejenak, tidak dulu ngecat sana, ngecat sini. Kalau ada yang mau mencatat, catat lewat buku tulis. Buku tulis, tapi tidak catat lewat HP dulu. Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Kita masuk ke tema. Tema kita adalah menjadi pemuda istimewa. Dulu waktu masih STTB, mungkin di sini nggak ada ya. Kalau yang lulus itu NEM, nilai. Ada yang tahu NEM? Nilai apa? Kalau dulu SD NEM, ujian nasional nilai apa? Eptanas. M-nya apa? Ini semua generasi apa ini? Generasi milenial, X atau micin? Enggak. Jadi NEM, masih NEM ya. Istimewa itu ada. Kan itu bukan poinnya 100 ya. Jadi 1, jadi 6, 7, 8, 9, 10. Masih angka 10. Istimewa itu 10 jamaah sekalian. Jadi menjadi pemuda istimewa, nilainya Anda berapa? 100 kalau zaman sekarang. Excellent. Subhanallah, ini sempurna ini. Ini temanya betul-betul wow, fantastik. Mau pakai bahasa Inggris apa lagi? Dan lain sebagainya. Maka dari panitia, mudah-mudahan tema ini sangat berharap, mudah-mudahan Anda sekalian barakallahu fikum mendapatkan insight, masukan, faedah dan manfaat yang besar. Sekali lagi, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudian modal faedah. Walaupun ceramah itu kerap kali berulang kan. Apalagi ini kita puasa keberapa ini? Kelima, alhamdulillah. Dari 1 sampai ke 4 ada beberapa kosakata yang mirip. Ini ceramah kemarin sudah, ini yang kedua sudah mirip. Oleh karena dari panitia menentukan tema, mudah-mudahan nggak ada tema yang misal dengan pemberi materi sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di mana ini? Ini di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan naungan ini jamaah sekalian barakallahu fikum, ini di padang mahsyar yang jarak matahari dengan kepala itu ada yang mengatakan 1 mil. 1 mil kalau di konversi ke kilometer berapa? Berapa? Ada yang mau jawab tidak? 1 mil. Memang tidak lazim digunakan di Indonesia, tapi kalau di luar negeri ya. Berapa kilometer 1 mil? Kalau ada hadiah di sini langsung banyak angkat tangan ini. Berapa? Berapa kilometer? Siapa yang mampu jawab? Ayo, pemuda istimewa 100. Berapa? Berapa kilometer 1 mil? 1, berapa? 6. 5, berapa ya kita bulatkan? 1,6. Bayangkan matahari jarak dengan kepala 1,6 kilometer. Kira-kira di dunia sudah jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Meleleh dia. Meleleh.
Nah sekarang pertanyaan fisika. Di dunia sekarang, anggaplah di Indonesia ya, jarak bumi dengan matahari berapa jaraknya? Jaraknya berapa? Yang jurusan fisika ada enggak? Ini F, E, B, U, I. Mayoritas ya. Atau sospol? Campur? Campur. Ada yang jurusan fisika? Oh enggak ada. Tapi kan boleh jadi ada jurusan IPA dulu waktu SMA. Jarak matahari dengan bumi berapa meter? Berapa meter? Berapa? Ya, semua bisa menjawab. Tetapi kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Tapi enggak usah lihat, enggak usah buka internetnya. Boleh jadi diketemukan jawabannya, tapi luar biasa jarak jauhnya kan. Ada yang mengatakan sekian tahun cahaya jaraknya. Berapa juta kilometer, enggak tahu kalau sampai juta. Itu pun sudah terasa panasnya luar biasa. Di Jogja waktu musim panas lalu yang mungkin orang keluar sebentar langsung berubah sedikit kulitnya. Panas sekali. Maka bagaimana kalau 1,6 kilometer di padang mahsyar? Sehingga ada yang umpamakan gini. Ada orang yang sedang merebus air di apa namanya, kalau saya Sulawesi kita nyebutnya belanga. Biasanya kalau Sulawesi, saya Sulawesi Utara tambah NG, belangang. Jadi bayangan kemudian ditutup. Air mendidih, ditutup belanganya. Enggak matang apa? Ini itu api masih ada belanganya tadi, masih ada penghalang. Ini matahari langsung dengan kepala nggak ada penghalang, bayangkan. Makanya jangan heran di padang mahsyar itu ada banjir. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita yang banjir di Bekasi ya. Di Bekasi ada yang sampai pinggang tuh berapa kecamatan yang tenggelam dan lain sebagainya, motor, mobil dan lain sebagainya. Makanya di hadis-hadis tentang hari kiamat itu banjir, tapi banjirnya apa? Banjir keringat. Sehingga ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di betis, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di leher, di telinga, ada yang sampai terlelap. Bukan banjir dengan air, tapi dengan air biasa, tapi dengan air keringat. Karena saking panasnya. Dan Allah menghendaki manusia tidak mencair di sana. Di padang mahsyar semua berkumpul. Nah, yang mendapatkan naungan itu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, tidak akan terkena banjir tersebut. Dan dia akan terhalang dari apa? Dari panas matahari kelak di padang mahsyar. Yaumal mahsyar, yauma yuhsyarun. Bayangkan. Siapakah 7 golongan itu? Maka 7 golongan itu, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil? Karena pemimpin itu punya kekuasaan, punya jabatan, punya harta. Dia menguasai media, dia menguasai perbendaharaan kas negara. Nah kalau dia tidak berbuat adil, ya dia zalim. Dia kan berkuasa. Tapi kalau dia sampai berbuat adil, maka itu sangat luar biasa. Maka disebutkan pertama kali, karena dampaknya sangat besar. Kalau pemimpinnya adil, maka masyarakat secara umum di bawah kepemimpinannya akan sejahtera. Poin yang kedua, nah ini poin yang kedua yang berhubungan dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah yang dimaksud pemuda istimewa, yang digambarkan dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Dikatakan syabun, pemuda, batas umurnya berapa?
Batas umurnya adalah di bawah 40 tahun. Semenjak balik sampai umur 40 tahun, maka itu termasuk pemuda. Nah, dari mahasiswa izin bertanya, ada yang sudah lewat umurnya 40 tahun? Ada tidak? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Waktu di zaman kuliah saya ada ngambil S1, umurnya di kelas itu 56 tahun. Jadi sudah lewat dia sudah masa usia dewasa. Jadi kalau masa usia pemuda itu di bawah umur 40 tahun dan setelah balik. Jadi itu namanya pemuda. Jadi menjadi pemuda istimewa itu adalah suatu hal yang sangat besar sekali. Kemudian hadis kedua, ini 7 golongan ya. Ini juga pemuda, ini masuk di dalam sini, tapi dewasa juga masuk. Saya mohon izin agak batuk. Warojulun. Nah, kalau rojulun ini dewasa. Jadi yang di atas 40 tahun masuk, di bawah 40 tahun masuk. Warojulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan laki-laki, jadi bukan pemuda, disebut laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Apa maksudnya? Apakah orang yang tinggal di masjid? Tidak harus. Jadi ketika kumandang azan solat 5 waktu, oh sudah azan, tidak punya uzur dia, saya ke masjid. Terpaut dengan masjid, rindu. Kapan ya saya mau solat lagi? Rindu. Kalau terlewat saking sibuknya, sudah jam berapa ini belum solat? Gelisah hatinya. Karena kenapa? Selalu ingat masjid, saya belum sholat kan. Dan ini laki-laki. Kenapa? Karena walaupun ini perbedaan pendapat ulama, tapi jelas laki-laki ada berpendapat wajib sholat berjamaah di masjid kalau dia tidak punya uzur. Kalau wanita, maka lebih utama dia sholat di rumahnya dan boleh sholat di masjid. Tapi bagi laki-laki ada 2 pendapat yang terkenal, yaitu wajib sama fardu kifayah. Ada yang berpendapat sunnah sholat berjamaah di masjid, tapi pendapat itu paling lemah. Jadi yang kuat itu fardu kifayah. Jadi kalau nggak ada yang sholat di masjid sama sekali, satu laki-laki pun, berarti masjidnya nggak ada yang azan. Jangan sangka di Indonesia itu ada masjid angker nggak terdengar azan, padahal jamaahnya ada yang tinggal di penduduk tersebut. Cuma sholat Jumat baru muncul azannya. Bisa berdosa satu kampung itu. Kalau hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau wajib, maka berhubungan dengan person, individu. Kalau dia tidak punya uzur, sakit, atau ketika lagi di WC nggak mau lama misalkan, maka dia punya uzur, tidak sempat sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak punya uzur, apa alasannya? Lihat HP, scrolling HP, atau main game, atau tidur padahal dia dengar azannya, maka kelak dia akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhir. Dulu ada seorang yang buta datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya buta, masjid ke rumah saya lumayan cukup jauh. Dulu masih banyak binatang buas ya, 14 abad yang lalu belum ada terusan Suez. Jadi hewan-hewan Afrika itu ya hijrahnya kadang-kadang sampai ke negeri Teluk, Timur Tengah. Ada singa, hewan-hewan buas. Belum ada pemisah sehingga bisa lalu lalang hewan nyari-nyari tempat makannya. Jadi masih cukup banyak binatang buas, kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak. Dan tidak ada yang mengantar aku ke masjid, enggak ada penuntun. Kata beliau, apakah boleh saya tidak sholat berjamaah di masjid? Kata Nabi, ya, kamu dapat uzur. Bayangkan buta. Kemudian orang ini berpaling, sedang mau berpaling, beranjak. Kemudian, sini sebentar. Tolong panggilkan dia, kata Nabi SAW. Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar nida? Apa itu nida? Panggilan. Panggilan apa ini? Panggilan azan. Naam. Padahal dulu gak pakai mic ya.
Tapi orang yang azan dulu itu kencang suaranya dan azannya di tempat yang lumayan tinggi. Makanya kalau ada azan itu hayya 'alas shalah, hayya al falah kan itu hayya 'alas shalah ke kanan. Supaya suaranya menggema terdengar di daerah sekitar. Itu hikmahnya. Jadi bisa lewat sana, kedengaran suara samping sana. Sehingga nggak ada alasan saya nggak dengar azan. Ya kata dia, kalau begitu kata Nabi, fa'ajib, jawab panggilan azan tersebut. Jawab panggilan azan tersebut. Bayangkan, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Rindu dia di masjid. Rindunya tulus, ikhlas. Bukan karena saya mau ke masjid, kenapa adem di masjid. Panitia barakallahu fikum, saya dengar masjid di Sleman, menurut orang yang biasa sholat di masjid keliling, nomor 1 di Masjid Al-Muqtasidin. Nyaman katanya. Ya ini kan menurut satu orang ya, tapi minimal ada pendapat seperti nyaman, AC-nya kencang. Kan ada AC, tapi kan sudah apa, umur 60-an kan, kok nggak ada anginnya dan lain sebagainya. Jadinya niatnya terpaut dengan masjid, bukan mencari kenyamanan, tapi untuk apa fokusnya? Dominannya adalah beribadah, sholat, dia baca Quran. Walaupun plus minusnya, tambahannya adalah alhamdulillah nyaman masjidnya, nggak ribut. Apalagi ini kan masjid yang banyak mahasiswa, jarang anak-anak, jadi nggak ada yang lalu lalang. Kan nggak mungkin mahasiswa lalu lalang kan, kejar-kejaran, nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi pemuda masuk di sini tidak, pemuda istimewa masih masuk, karena laki-laki kan umur di atas 40 tahun dan umur di bawah berapa? Di bawah 40 tahun. Kalau ada yang nanya, yang di belakang kan mahasiswi, akhwat al-hadirat muslimah, yuk kalau kami gimana? Maka dia masuk di syabun nasya'a fi ibadatillah. Dan berarti mahasiswi tidak masuk secara khusus di dalam hadis ini. Karena mahasiswi itu ada hadis khusus dari Nabi SAW. Sahabiyah melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin sholat di belakang engkau. Ini sahabiyah, wanita di zaman Nabi SAW. Saya ingin sholat di belakang engkau, sholat jamaah, sholat wajib. Ini mahasiswi, saya banyak kedengaran suaranya di sini loh. Hal al-hadirat, nah, kedengaran suaranya. Jadi kalau mau bicara, minta izin ge, ngampunten, dipelankan suaranya. Baik, kita lanjutkan. Maka apa yang terjadi? Apa jawab Nabi SAW? Saya tahu engkau suka solat di belakangku, tetapi solatuka fi baitika afdol min solati fi masjidi hada. Solatmu di rumahmu lebih utama daripada engkau solat di Masjid Nabawi bersamaku, kata Nabi SAW. Walaupun solat di belakang Nabi. Kalau imam sekarang kan tidak mungkin Nabi dan Rasul, sudah selesai masa kenabian, imam biasa saja. Maka wanita itu lebih utama solat di rumah. Tetapi boleh baginya solat di masjid. Jangan halangi. La tamna'u ima Allah. Jangan engkau halangi hamba-hamba wanita Allah ke masjid. Jangan halangi. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tetapi solat di rumahnya lebih utama. Jadi yang ketiga ini, untuk muslimah tidak dapat keutamanya, tetapi dia ada hadis khusus tadi. Ketika dia di rumah, maka dia mendapatkan keutamaan khusus tersebut. Menjadi apa? Pemuda dan pemudi istimewa. Pemuda dan pemudi istimewa. Barakallahu fikum. Kemudian poin yang keempat, ada 7 golongan ya. Warajulani tahaba fillah istama'a alai waftaraqa alai. Dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
ijtama' alaih, berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berkawan karena kawan baik. Kemudian berpisah pun, kalau harus berpisah, berpisah secara baik-baik. Misalkan sama-sama kuliah, ada teman baik, bahasanya kalau saya mau kasih bahasa lebih halus, wah ini teman soleh, rajin dia sholat 5 waktu di masjid. Saya terpengaruh. Saya mungkin jarang-jarang sholat di masjid, tapi karena dia sholat di masjid, saya terpengaruh. Ayo sholat di masjid. Saya kena pengaruhnya, tapi pengaruhnya positif kan? Bahkan bukan positif, pengaruh baik. Dan baiknya itu amal soleh. Positif itu tidak selalu berpahala. Itu bahasa positifnya Indonesia. Pengaruh baik, bermanfaat untuk negeri akhirat. Terpengaruh dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baik, amal soleh, saya mau ikut. Ayo ada kajian di masjid, judulnya menjadi pemuda yang istimewa. Yuk, bareng-bareng yuk. Terpengaruh. Padahal wah saya mau jalan-jalan ngabuburit, mau ngejar apa? Takjilan, mau buru takjilan di masjid itu. Hari kelima ini menunya ini, kayaknya saya mau menu ini deh, misalkan, dan lain sebagainya. Atau saya mau kulineran, walaupun saya mau keluar uang, saya mau beli, tapi kayak kulinerannya agak jauh. Kemana? Ke masjid yang terkenal di Jogja sana, yang 3.000 per porsi setiap berbuka. Di masjid sana terkenal di kota. Kalau ini direkam maka saya tidak sebutkan. Tapi yang hadir di medsos biasanya tahu. Bayangkan, kan pengaruh. Ijtama' alaih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amal soleh ada dia terpengaruh. Waftaraqu alaih, dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sudah lulus, sudah sarjana, topi sarjana sudah dilempar juga. Misalkan, ya saya harus pulang ke daerah saya, di mana? Di pedalaman Gunung Kidul. Misalnya, saya harus ke Kalimantan pulang. Saya harus ke Sumatera. Saya harus ke Sulawesi. Ada yang mahasiswa dari Sulawesi di sini? Murni dari Sulawesi ada? Coba angkat tangan. Oh ada. Sulawesi mana? Selatan. Oh, berarti suku Bugis kah? Bugis. Oh Makassar. Barakallahu fikum. Coba, lumayan jauh. Mau pulang hari raya ini, tiket sudah naik tidak? Sudah naik, sudah naik. Coba, lumayan jauh kan? Kita harus berpisah mau nggak mau. Tapi mudah-mudahan masih kontak-kontakan. Walaupun sekarang dunia WA misalkan, ketika dia sudah punya komunitas sendiri, mungkin sudah mulai jarang WA. Mungkin sepekan, sekedar Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sekedar gitu saja. Setelah itu kan sudah sibuk dengan WA baru, dengan kelompok kerja yang baru, dengan teman-teman yang baru, circle baru. Tapi dia ingat, dulu saya punya sahabat baik sekali. Di mana? Di kampus. Rajin bangunin saya ketika sahur. Soalnya saya suka kelewat, sehingga tolong bangunin saya ya. Gimana mau bangun cepat, tidurnya baru jam 1, mau bangun sahur mau 3:30, ya tolong bangunin saya. Tapi teman yang baik dia tetap bangunkan, digoyang-goyang, kalau tolong percikan air kalau saya nggak bangun. Satu tempat kos misalkan. Wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Dan saya warning, dan saya harus kasih penjelasan dalam kesempatan ini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Hadahumullah wa hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini hadis, bukan hadis pembolehan GBTL Q les. Saya bolak-balik. Oh, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan si rajulani, laki-laki, 2 laki-laki. Jadi bukan itu maksudnya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu ya maksudnya. Anda paham maksud saya? Jadi di sini adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya
Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Kemudian yang ketiga, kelima ya. Kelima. Masih ada 9 menit. Ini ada pertanyaan ya? Ada, berarti sampai 30 tadi, 17.30. 20 menit lagi. Oh, alhamdulillah. Masih 20 menit lagi, sabar. Waktu berbuka kapan? Jam 6. Oh, jam 6 lebih. Alhamdulillah. Bersabar sebentar, sejenak. Mudah-mudahan disempurnakan kita sampai berbuka. Jangan sampai ada yang pingsan di sini ya. Karena HP-nya disimpan kan. Gatal tangan saya, pengen ngetik. Dan lain ada. Baru lihat video, soalnya ada anak di Sulawesi. Apa kena sindrom apa karena selalu pegang HP. Selain main game akhirnya gini. Walaupun HP-nya sudah nggak ada, akhirnya kena sindrom tertentu. Boleh jadi kita berapa persen sedang ke sana, wallahu alam, siapa yang tahu ya. Maka ini kesempatan untuk sejenak istirahat sejenak, bersabar sejenak. Barakallahu fikum. Walaupun ini terhalang punggung-punggung ya, jujur dalam masjid HP-nya disimpan dulu. Maka yang kelima sekarang, rojulun. Sama berarti, pemuda masuk di dalamnya istimewa, masih masuk di dalamnya. Di bawah 40 tahun dan di atas 40 tahun masih. Wa rojulun da'athum ra'atun, diajak oleh seorang wanita. Zata jamalin wa mansibin, memiliki kecantikan yang luar biasa. Kalau disebutkan dalam hadis, zata jamalin wa mansibin, memiliki kedudukan yang luar biasa. Kemudian dia manggil apa? Manggil untuk berbuat zina, atau pembukaan untuk berbuat zina kepada pembukaan. Nanti kita akan singgung sebentar. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang paling indah dalam hal ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan, Nabi Yusuf itu masih pemuda pada saat itu, masih pemuda. Kemudian di keluarganya dia sudah dianggap mati. Kan sudah diganti darahnya dengan darah serigala. Dan disampaikan oleh saudara-saudara kepada bapaknya Nabi Yakub alaihissalam, dimakan serigala adik kita. Nabi Yakub tahu kalau dimakan serigala, darah dalam baju Nabi Yusuf itu artinya terkoyak-koyak. Ini kok utuh. Tapi ya dia bersabar. Jadi secara umum keluarganya sudah menganggap dia meninggal dunia, dibuang ke sumur. Kalau nggak makan berapa hari, apakah bisa hidup? Nabi Yusuf keluar dari sumur karena ada orang yang mau nimba air, bayangkan. Berarti ada air di dalam, ada air di dalam. Alhamdulillah nggak tenggelam. Coba bagaimana caranya? Kemudian dia naik, ditimbanya orang itu. Kemudian orang mengatakan, subhanallah, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Saking tampaknya Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih belia sekali pada saat itu. Kemudian dia dijual, dijadikan budak, sampai kemudian dia dibeli oleh pembesar di negeri Mesir. Dan wanita pembesar Mesir itu sangat terkenal dengan kecantikannya. Orang-orang kaya kan terkenal dengan apa? Kalau melakukan perawatan, ya zaman dulu sama, ada perawatan. Perawatan kan terkenal lengkap, dari bagian bawah sampai bagian atas. Jadi kalau sudah dari cantik sononya, kemudian perlengkapan untuk kecantikan, kemudian perawatan lengkap, bukankah semakin kinclong? Bukankah semakin glowing seperti di iklan-iklan? Jangan tanya. Kemudian ini pemuda dari negeri Syam, Palestina, dibuang sampai dijual ke negeri Mesir. Jadi sampai pindah negara, orang asing. Ada yang kenal tidak? Tidak ada yang kenal. Ini enggak bareng-bareng orang sama-sama hijrah, sama-sama merantau. Kita satu kampung, satu daerah, sama-sama merantau. Kuliah di mana? Fakultas Bisnis UII. Oh, itu teman saya. Masih ada teman, alhamdulillah. Nabi Yusuf enggak ada, dibuang. Jadi orang tua dan saudara menganggap sudah meninggal, orang asing, enggak ada yang kenal. Pemuda
darah, panas. Pintunya semua dikunci. Siapa yang kunci? Wanita. Jangan ditanya kecantikannya, memiliki kedudukan. Kemudian yang manggil duluan siapa? Yang menggoda siapa? Wanita juga. Sampai ngejar-ngejar, sampai baju Nabi Yusuf bagian belakang itu apa? Robek. Sehingga kalau bagian belakang berarti Nabi Yusuf yang lari. Karena kalau bagian depan berarti Nabi Yusuf yang suka. Sehingga karena wanita tidak mau, dirobeklah baju bagian depan. Itu hikmahnya. Jadi paham gak? Kalau bagian belakang berarti dia lari. Wanitanya Nabi Yusuf alaihissalam yang lari, sehingga dikejar. Dulu berarti kukunya panjang, agak panjang, dirobek, koyak. Bayangkan, sudah cantik, orang asing Nabi Yusuf, pemuda jauh, pemuda panas juga. Kemudian pintu-pintu sudah ditutup, nggak ada tempat lari. Bayangkan kalau pemuda zaman sekarang, ayo, dan lain sebagainya. Lanjutkan. Tuh naudzubillah, mau gaya apa? Dan lain sebagainya. Bayangkan ini akhafullah. Kalaulah Nabi Yusuf tidak melihat burhana Rabbi, melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia ikut. Karena semua perangkat untuk tergoda itu ada. Semua perangkat untuk tergoda itu ada semua, bayangkan. Tetapi karena Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pemuda istimewa, kemudian kelak akan diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul itu diangkat umurnya pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Alhamdulillah, Nabi Yusuf alaihissalam kita punya contoh apa? Punya contoh yang besar dalam hal ini. Jadi kalau ada orang bertanya, masih adakah pemuda seperti itu di dunia ini? Masih ada. Di zaman dulu bahkan ada. Kemudian Nabi Yusuf, ada orang berkata, wah itu kan Nabi. Jangan sangka kisah itu terjadi sebelum Nabi Yusuf diangkat menjadi Rasul. Karena Rasul diangkat itu umur 40 tahun. Nabi Yusuf pada saat itu masih muda belia. Jadi ya masih biasa aja. Dan kita punya contoh, alhamdulillah. Jadi ini bukan hoax ya. Ini bukan hoax. Apa masih ada toh? Jadi bukan hoax. Jadi ini pemuda yang istimewa. Bisa kita masuk dari sisi ini. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfa. Seorang laki-laki di sini yang tadi sebelumnya, bolehkah diganti mahasiswa sebelumnya jadi mahasiswi? Boleh, masuk mahasiswi di dalamnya. Jadi yang ngajak pria tampan berkuasa. Kan ada yang istimewa, pria tampan bisa buat kelepek-kelepek wanita-wanita kan. Ditebar senyum aja, senyumnya gak bisa dilupakan nih. Sampai ingat setiap malam. Kan ada seperti itu. Nggak tahu tuh lebay di Instagram atau di medsos. Tapi boleh jadi ada. Maka Anda sebagai nasihat ya, untuk menjadi pemuda istimewa, ini nasihat pribadi. Anda tahu Anda punya potensi kegantengan. Senyum Anda begitu menawan. Karakter Anda itu mempesona. Jangan suka menggoda wanita-wanita di luar dengan apa yang Anda miliki tadi. Anda tahu Anda punya pesona itu. Tak kasih senyum Anda baru tahu. Anda punya pesona, jangan gunakan itu untuk menggoda. Nanti kalau sudah kesempatan mau menikah, maka keluarkan jurus-jurus itu. Tidak masalah, saya mau menikah. Nih, lihat apa adanya saya. Tidak masalah. Tapi kalau sekarang tidak ada niat itu, stop. Yang senyum-senyum berarti dia punya kartu as. Tolong. Sebagaimana wanita bisa terfitnah dan itu godaan terbesar laki-laki. Sebaliknya juga, wanita juga demikian. Bukankah dalil untuk menyuruh menundukkan pandangan bukan cuma untuk laki-laki saja? Wanita juga berlaku. Padahal dalam Al-Quran itu kaidahnya, laki-laki diperintah, wanita juga masuk di dalamnya. Tetapi ternyata dua-dua masuk. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ada yang bisa tidak? Ada yang bisa menyebutkan ayatnya?
untuk menundukkan pandangan bagi laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa? Boleh jadi ada yang hafalannya sudah banyak. Ada yang bisa? Wahai laki-laki beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi tundukkan pandanganmu untuk laki-laki beriman. Begitu juga wahai wanita, tundukkan pandanganmu juga. Sama, perintahnya sama. Jadi dua-dua jangan saling tebar pesona. Jangan saling tebar pesona. Untuk menjadi apa? Pemuda yang istimewa. Nah sekarang poin yang keenam, rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfa. Ada seorang pemuda, ada seorang laki-laki bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan, dan hatta la ta'lamu shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak tahu. Pemuda istimewa bisa masuk di sini. Pemuda dan pemudi istimewa bisa. Di zaman media sosial semua harus, alhamdulillah saya sedekah nih, foto dulu, jepret sana, jepret sini. Kalau tidak butuh laporan apa? LPJ, pertanggungjawaban. Mana buktinya Anda sudah menyalurkan donasi dana itu? Maka itu butuh foto, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak butuh foto, ya mbok mau sedekah, kalau bahasa Jawa, ya mbok kalau mau sedekah ya sedekah saja, nggak usah foto-foto. Tolong difoto dulu. Mau resmi-resmi kayak kegiatan kenegaraan, apalagi di zaman media sosial. Bukankah ada yang buat konten bersedekah tapi itu disebarkan di media halayak ramai? Semakin bagus apa yang dihadiahkan, semakin banyak juga ramai pengunjungnya, cuannya juga semakin banyak karena dimonetize. Bayangkan. Sisa 2 menit. Yang terakhir, adakah kesempatan pemuda-pemudi istimewa masuk di bagian ini? Masuk. Yaitu rajulun zakarallah. Laki-laki, pemuda-pemudi bisa masuk zakarullah khalian, dalam keadaan bersendirian, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian, fafadat aina, dan menitihkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa dan memohon ampun atas segala dosa. Apalagi pemuda, banyak pertanyaan yang masuk. Saya kan jawabnya juga ada lewat media online. Jadi saya seorang pemuda, tetapi di tengah kesendirian saya banyak jatuh ke dalam dosa. Dosanya bisa bermacam-macam. Kau lagi sendiri, Anda sudah tahu, ada yang buat iklan meme-meme dan lain sebagainya. Ada yang buat iklan, contoh ternyata banyak isunya dan lain sebagainya. Ada yang update dengan di HP-nya. Semuanya bisa terjadi. Siapa yang tahu? Kesendirian. Tetapi di sini disebutkan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis. Menangis bukan diputusin, jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Menangis karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 7 golongan sini, pemuda-pemudi masuknya bagian mana? Bisa masuk 7-7-nya sekaligus. Tadi saya singgung nomor 1 tidak. Tapi pemuda bisa masuk. Kalau ternyata pemuda di bawah 40 tahun sudah jadi wakil presiden, bukankah dia masuk pemuda? Masuk pemuda. Dan siapa yang menjamin Anda 5 tahun lagi pulang ke kota masing-masing, ternyata sudah dipampang balihonya, ternyata terpilih. Siapa nyamin kalau ternyata nanti dia berbuat adil? Wallahu alam. Siapa yang tahu takdir masa depan? Apalagi tadi disinggung ada sospol ya, sosial politik. Nah, ini banyak jurusannya. Atau IP, ilmu pemerintahan, jurusannya dan lain sebagainya. Ternyata dia mencalonkan jadi kepala desa paling muda di Indonesia, jadi camat paling muda di Indonesia, jadi bupati paling muda di Indonesia, jadi gubernur paling muda di Indonesia, atau wakil gubernur, jadi presiden atau wakil presiden paling muda di Indonesia, masih di bawah 40 tahun. Dan undang-undang itu sudah digolkan di MK, walaupun boleh jadi ada yang naik tingkat, naik banding. Wallahu a'lam bishawab. Maka Anda semua bisa masuk kualitas menjadi pemuda istimewa.
tentukan level Anda mau masuk bagian mana, atau kalau tidak mau masuk sama sekali juga tidak apa-apa, tapi tanggung naungan mana di akhirat kelak yang kita hendak bernaung di sana. Naungan mana yang kita akan pilih. Dan seorang muslim yakin bahwa dia pasti akan berkumpul di padang mahsyar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Saya kembalikan ke moderator. Ada pertanyaan, Ustaz? Baik, ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Isi pertanyaan, terkadang kami sebagai DSI sering FOMO karena butuh validasi dari teman-teman. FOMO? Ya. Atau hanya sekedar untuk makanan media sosial. Terkadang hal tersebut sampai membuat kami tidak memperhatikan batasan-batasan mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Baik. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah bersabda, la takun imma'a. Jangan jadi orang imma'a. Apa itu? Tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Jadi peribahasa di Indonesia bagaikan air di atas daun talas. Jadi gampang terombang-ambing. Ada yang viral rame. Ada yang viral, ini makanan donat ini, langsung diserbu, pengen nyoba. Padahal sama saja kayak donat yang lain. Mungkin dia lebih lembut karena lebih banyak susu dan telurnya. Lebih banyak apa? Susunya mungkin. Ada pemandangan ini. Di mana itu? Di sini pemandangan. Wah, datang di sana bunga-bunganya sudah diparas oleh pemilik Pak Tan ini, bikin sampah di sini ya saya ini. Dan lain, tidak seindah film Korea. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Ini penting. Kalau orang tidak mengingat hadis Nabi SAW agamanya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya dunianya maupun akhiratnya. Maka dia harus punya prinsip. Kira-kira kalau saya ini dapat uang nggak halal nggak uangnya. Misalkan kalau kita suka harta, kira-kira saya dapat gaji atau hasil tidak dari sini. Yang itu halal, yang saya bisa manfaatkan untuk tambahan biaya ngekos di Jogja karena mau beli rumah mahal. Misalkan, kalau bisa boleh. Tapi kalau enggak, habisin duit, habisin waktu, habisin harta, sia-sia umur kita. Imam Syafi'i pernah melewati beberapa golongan pemuda. Kata beliau, pemuda ini santai, wah tertiak-riak. Kemudian kata beliau, sekiranya waktu luang itu bisa dibeli, saya akan beli waktu luang mereka berapapun harganya. Tapi kan waktu luang seseorang tidak bisa dibeli. Sehingga yang pertama hanya punya prinsip. Yang kedua, dia harus punya kegiatan rutin yang potensial bermanfaat untuknya. Misalkan waktu sore hari saya harus baca Quran satu muka, nggak boleh diganggu gugat. Siapapun teman yang mau panggil, tunggu saya sebentar, satu muka. Jadi dia punya waktu itu. Dan jangan tinggalkan apapun keadaannya. Kecuali darurat itu kalau enggak ya enggak mungkin, maka nanti bisa diganti di malam hari. Tapi sehingga dia punya prinsip, punya kegiatan standar. Kemudian yang ketiga, dia harus pandai mengolah emosinya. Jangan pandai kalau mau manfaat negeri akhirat kayaknya terlalu cuek. Oke lah, manfaat dunia, waktu terbuang sia-sia, duit juga bikin habis. Bersabar sebentar. Emosional betul-betul dijaga. Tentu ini tidak mudah, harus latih. Yang terakhir, tips yang terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala hal yang tidak bermanfaat atau merugikan diri sendiri dan menghabiskan harta dalam hal yang tidak bermanfaat. Ini harus banyak doa, karena kadang-kadang jiwa kita tidak mampu dan kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, 17.40. Saya kasih kesempatan dulu ya. Ada yang bertanya yang langsung dari jamaah?
Monggo, nggak usah malu. Menjadi pemuda istimewa. Biasanya kalau guru-guru di sekolah atau dosen, ayo siapa yang bertanya? Justru dulu kami waktu jadi mahasiswa, yang bertanya itu dapat poin nilai. Jadi senang sekali mahasiswa semuanya bertanya. Saya yang bertanya, ya dapat poin nilai. Jadi berlomba-lomba. Baik, siapa yang ingin bertanya? Saya akan memberikan doa untuknya. Siapa yang ingin bertanya? Bebas tanya apa saja. Boleh dengan materi yang sekarang atau yang lain. Silahkan. Sebelum ditutup. Tapi kalau ya materinya nggak enak, ya cepat-cepat ditutup saja Ustaz. Baik. Bertanyalah satu atau dua. Ada yang ingin bertanya? Dari bagian belakang yang bisik-bisik, monggo silakan. Oh ya, silakan. Baik, melamar. Oh, mengamal. Dia beramal sholat 5 waktu, tapi mata pencariannya jadi korupsi misalkan. Baik, barakallahu fikum. Ini pertanyaan menarik. Apalagi korupsi di Indonesia sekarang dipegang oleh nomor 1. Timah sudah lewat jadi nomor 2. Pindah ke minyak-minyak. Baik, apa hukumnya kalau aktivitas seharian kemudian hasilnya dari cara yang tidak halal, jadi korupsi? Harta haram itu ada 2 secara umum ya. Ada yang membagi menjadi 3, ada yang membagi 2. Ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 2. Harta haram lidzatihi. Harta haram lidzati karena memang haram dari sana. Contoh, ini seorang muslim, mohon maaf, tapi dia jual daging babi. Dia jual di pasar, hasilnya dimakan. Kan ini haram lidzatihi. Haram lidah, memang hasilnya dari haram. Maka ini haram, hidupnya nggak akan berkah. Kalau dominan pendapatannya hasilnya dari situ. Naudzubillah min dzalik. Mungkin nggak terbayangkan di kita, tapi di daerah-daerah terpencil dia muslim, tapi ya mata pencarian yang mendatangkan keuntungan ya daging ini dijual. Apalagi kalau hewan ini beranak, itu banyak. Sapi beranak 1-2 ekor. Kalau 3 ekor mati sapinya. Tapi kalau B2 ini beranak, itu bisa belasan. Baru cepat peranakannya, bayangkan. Bukankah untung banyak? Untung banyak daerah-daerah tertentu. Sehingga dia terfitnah dengan ini. Maka hidupnya tidak akan berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, harta haram li ghairi karena sebab yang lain, yaitu contohnya korupsi. Bekerja dia memang bekerja, dia sumbang tenaga, sumbang ide, tapi ternyata dia dapat gaji di situ tapi dia jual korupsi. Nah itu bercampur syubhat. Nah ini li ghairihi. Li ghairi. Dia memang ada gaji di situ tapi dia ambil lebih. Lebihnya bisa banyak, bisa kurang, tergantung order, tergantung kesempatan dan kesempitan. Ambillah ketika ada kesempitan. Misalkan, maka kalau dominan hartanya adalah dari hasil korupsi atau dari riba, misalkan dominannya dari riba, dia meminjamkan uang tapi sebulan bunganya sampai 20%. Ada di kampung saya jemaah sekalian. Jadi minjam 1 juta, 1 bulan kemudian ganti 1.200.000. 20%. Bayangkan. Sebulan lagi ya ditambah 200.000. Ada. Ya orangnya kaya-kaya memang, jadi kaya cepat. Ada. Dan alhamdulillah kerabat saya, sepupu saya nanya, gimana tuh yang kerja gitu kayaknya cepat kaya kan? Gimana kalau saya usaha begitu? Dan alhamdulillah saya bilang enggak usah. Cari aja usaha yang lain. Itu enggak bagus. Pendekatan jawabannya enggak bagus, kasihan. Orang mau pinjam utang lagi butuh, kok sebulan kemudian kita buat susah dia. Sebulan lagi tambah susah dia. Bayangkan 5 bulan kemudian jadi double 100%, jadi 2 juta. Bayangkan.
maka ini juga hidupnya nggak akan berkah. Memang dia akan kaya, tapi sering sakit-sakitan. Dari sisi yang lain diambil, anaknya jadi kurang berbakti. Anaknya berbakti, istrinya jadi pembangkang atau suaminya, atau istrinya soleha, anaknya berbakti, tapi mertuanya galak. Dari sisi-sisi yang lain itu akan diambil keberkahan dalam hidup. Maka hati-hati. Walaupun cobaan itu pasti ada, tapi kok orang itu kan mikir, kok ini nggak ada perubahan, apa yang salah? Maka lihat dari hasil mana dia makan. Hasil mana dia makan. Karena orang yang mendapatkan daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak atas daging tersebut. Dia makan gizinya, lemaknya, dia bertambah kilonya, pakaian yang dia pakai, atap yang dia bangun, ada bagian-bagian dari situ. Maka kalau itu dominan, maka neraka lebih berhak. Dan lihat berapa banyak orang yang dirugikan. Dia akan menuntut kelak di hari kiamat. Dia ngambil uang. Apalagi korupsi tadi disinggung, itu kan uang rakyat. Berapa kalau sampai juta yang jadikan korban. Masing-masing akan nuntut hari kiamat. Saya mau tuntut bagian ini. Di dunia dia bisa minta maaf, tapi di akhirat pengadilan Allah adalah hakim paling adil. Tidak ada pengacara di sana, tidak ada hakim yang bisa disuap, tidak ada sipir penjara yang bisa, ya boleh keluarlah sebentar untuk makan nasi padang, nonton permainan bola misalkan, nggak ada. Atau bisa diremisi, dipotong masa tahanan karena berbuat baik di dunia, nggak ada. Karena permasalahan antara hamba dan hamba itu akan dituntut pada hari kiamat. Akan dituntut pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Sebagai penutup, closing statement pada kesempatan kali ini, jamaah sekalian, ikhwan wal akhwat, barakallahu fikum, menjadi pemuda istimewa. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala takjub terhadap seorang pemuda, laisa bihi sobwa, tidak ada kenakalan di dasana. Jadi cenderung pemuda itu taat, tumbuhnya taat. Kan jarang pemuda kebanyakan habisin waktu, pemuda kebanyakan ngabisin uang, pemuda kebanyakan melanggar aturan agama. Sedikit sekali yang taat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala takjub. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan pemuda tersebut. Padahal pemuda itu masa-masa rentan, ada yang mencari identitas diri, ada yang pengen senang-senang dulu. Tetapi ketika masa muda dia telah menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan masa tua juga demikian. Terakhir saya tutup dengan kisah. Ada seorang kakek tua, sudah tua ini, usianya sudah di atas 70-an. Bayangkan, ini sudah usia pensiun. Melewati got lumayan lebar. Karena persoalan apa, latihan kalau tidak salah. Kakek tua itu melompat tinggi sekali. Dia bukan atlet lompat dunia ya. Kemudian para pemuda heran, bagaimana dia bisa melompat? Kami pemuda saja masih kuat, tulang-tulang dagingnya masih susah untuk demikian, harus butuh effort lebih. Apa jawaban kakeknya? Kakeknya menjawab, kami telah menjaga masa itu di masa muda, maka Allah juga menjaga ini di masa tua. Termasuk soal ketaatan kepada Allah SWT. Maka jangan nunggu tua untuk lebih taat, tidak. Karena tua pun ada fitnahnya. Masing-masing di kesempatan usia itu, umur ada fitnahnya, dan kita belum tentu bisa lolos dari fitnah tersebut. Mumpung masih muda, hidup penuh ketaatan, mudah-mudahan di surga, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan taufik kepada semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik, yang sudah menyimpan HP-nya sebentar. Jazakumullah khairan. Yang bertanya juga jazakumullah khairan. Semoga Allah menambah ilmu yang bermanfaat. Kemudian sudah pengen jodoh? Pengen menikah? Oh belum. Mudah-mudahan rizki yang diberkahi dan amalan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.